Shalom, Bapak, Ibu, saudari-saudara, juga anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam kebaktian malam Natal GKI Peterongan Semarang. Firman Tuhan dalam ibadah hari ini akan dilayankan oleh Pendeta J.D. Stephen. Sebelum kita bersama memulai kebaktian malam Natal kita, mari kita simak terlebih dahulu tayangan Warta Jemaat minggu ini. Mari ikuti kebaktian Natal Sabtu 25 Desember 2021 yang diselenggarakan secara onsite terbatas pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kebaktian ini juga akan disiarkan secara langsung pada pukul 8 waktu Indonesia Barat di kanal YouTube GKI Peterongan dan dapat diikuti melalui siaran radio Iktus 96,5 FM pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Perayaan Natal Sabtu 25 Desember 2021 diselenggarakan secara onsite terbatas pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Perayaan Natal juga akan disiarkan secara langsung pada pukul 17 waktu Indonesia Barat di kanal YouTube GKI Peterongan. Acara ini tidak disiarkan melalui siaran radio Iktus 96,5 FM. Pendaftaran untuk hadir dalam kebaktian dan perayaan Natal secara onsite telah ditutup karena jumlah pengunjung ibadah telah memenuhi kuota. Sehubungan dengan Instruksi Mendagri Nomor 62 Tahun 2021 mengenai kewajiban penggunaan aplikasi Peduli Lindungi sebagai bagian dalam penyelenggaraan kebaktian-kebaktian seputar Natal dan Tahun Baru 2021, maka anggota jemaat maupun simpatisan dimohon untuk dapat mempersiapkan diri dengan mengunduh dan memasang aplikasi Peduli Lindungi. Dimanapun saudari-saudara berada, saudari-saudara tetap dapat berfoto ria dengan latar belakang dekorasi Natal hari ini menggunakan virtual photo booth yang tersedia di tautan berikut: photobooth.gkipeterongan.org. Karena itu, dimohon kesediaan saudari-saudara yang hadir dalam kebaktian onsite saat ini untuk tidak berfoto bersama di ruang ibadah selepas kebaktian dan segera meninggalkan ruang ibadah. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya kerumunan di dalam ruang ibadah. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Demikian Warta Jemaat minggu ini. Kini saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu teduh sejenak sebelum kita memasuki ibadah kita hari ini. Mari jemaat, kita awali ibadah ini dengan bangkit berdiri. Sembah dan puji
Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara kekasih Tuhan, bersama kita akan awali ibadah kita pada sore hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan besertamu. Silakan duduk, saudara. Shalom, saudara. Ya, selamat sore dan juga selamat beribadah jemaat kekasih Tuhan yang juga berada di rumah mengikuti ibadah malam Natal ini lewat streaming. Dan biarlah kita yang bersama-sama hadir di tempat ini dan juga saudara yang mengikuti secara online dapat memahami dan mengikuti akan ibadah ini dan memiliki makna tersendiri ketika menyambut akan kelahiran Kristus. Tema kita adalah mahakarya yang sempurna, dan itulah yang Allah lakukan bagi saudara dan saya di dalam kehidupan ini, sehingga dengan demikian kita bisa sampai kepada satu puncak dari karya Allah yang sempurna, hingga dengan demikian kita semua mendapatkan satu keselamatan. Dan semuanya ini bermula dari padang yang sepi di mana sang bayi mungil datang dan lahir bagi dunia. Di malam sunyi bergema. Nyanyian mulia
Saudara, mari bersama kita akan berdoa untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, ketika Engkau menghadirkan kami di tempat ini, di dalam segala keterbatasan kami, untuk mengingat akan kelahiran Tuhan. Terima kasih jikalau Engkau senantiasa menyertai akan perjalanan hidup kami hingga hari ini. Dan biarlah kami mau merenungkan kesemuanya itu di saat-saat kami mengingat akan kelahiran Tuhan. Dan biarlah kami memperoleh satu penghiburan serta kekuatan yang daripadamu, satu kabar sukacita di dalam kehidupan kami ketika kami mengingat akan hadirnya Engkau bagi kami di dalam dunia ini. Oleh sebab itu, ketika kami membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, berikanlah kepada kami hati yang taat dengan segala kerendahan untuk memahami apa yang sudah Kau perbuat bagi kami. Oleh karenanya hadirlah di tengah-tengah kami dan berfirmanlah kepada kami, karena kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan firman diambil dari Roma 11 ayat 25 sampai 36. Roma 11 ayat 25 sampai 36. Dalam perikop ini, Rasul Paulus mengajak setiap orang percaya untuk menyelami karya keselamatan Allah dengan penuh syukur dan rendah hati. Beginilah firman Tuhan. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu. Tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka, demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya Ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya, saudara yang terkasih, mahakarya yang sempurna. Mungkin saudara mengenal
lukisan ini, saudara? Ya, seringkali kita melihatnya. Ini tidak lain adalah sebuah lukisan yang bernama Mona Lisa. Tetapi apakah saudara tahu bahwa sebetulnya ini adalah karya atau masterpiece-nya dari seorang pelukis yang bernama Leonardo da Vinci. Saudara, ada beberapa karya dari Leonardo da Vinci ini yang merupakan masterpiece, mahakarya yang dia lakukan. Dan Mona Lisa ini adalah lukisan yang ia lakukan, di mana ia mengerahkan semua kemampuannya, hingga sebetulnya dia begitu dekat dan terikat dengan lukisan ini, sehingga orang yang memesannya, lukisan ini tidak pernah sampai kepada si pemesan tersebut, saudara. Nah, saudara, kenapa dikatakan sebagai masterpiece atau mahakarya dari Leonardo da Vinci? Karena di sini Leonardo da Vinci menggunakan teknik melukis yang sulit, di mana dia menciptakan gradasi warna dan juga dia menguasai anatomi tubuh sehingga membantu proporsi lukisannya terlihat presisi. Dan lukisan ini sungguh harganya luar biasa, kadang tidak terjangkau, saudara. Dia melukisnya dengan sepenuh hati. Dan penikmat lukisan ini biasanya ada pada bagian matanya gitu loh. Saudara, konon katanya ketika saudara melihat dari sisi kanan, nanti seolah-olah mata itu mengikuti si penikmat lukisan itu. Kalau ke kiri, matanya juga mengikuti. Begitu katanya, saudara. Dan lukisan yang kedua yang sama dengan Mona Lisa itu adalah The Last Supper. Itu adalah lukisan tentang perjamuan makan malam terakhir. Kenapa ini dianggap sebagai lukisan yang luar biasa juga? Karena di sana ada simbol-simbol rahasia dari lukisan tersebut, yang katanya entah itu kedatangan Tuhan atau akhir zaman, dan juga lukisan ini dibuat dengan presisi. Itulah Leonardo da Vinci. Tetapi ada juga, saudara, kita lihat pada zamannya para seniman itu mereka menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Dan ini adalah lukisan di Kapel Sistine yang dilukiskan oleh seorang yang bernama Michelangelo. Saudara, bayangkan dia melukis kapel itu dengan seluruh lukisan yang ada 400 tokoh, dan dia melukis kapel itu selama 4 tahun, dan hidupnya didedikasikan untuk sebuah lukisan. Dan akibat daripada apa yang dia lakukan ini, matanya juga menjadi rusak. Tetapi ada juga lukisan, sebuah patung yang diberi nama David. Nah, kenapa patung ini juga menjadi satu masterpiece karya daripada Michelangelo, saudara? Ya, karena sebetulnya patung ini dibuat dari marmer, itu yang pertama. Dan sebetulnya ini dibuat oleh 3 orang pemahat. Yang pertama dilakukan oleh Agostino Duccio dan dilanjutkan oleh Antonio Rossellino. Nah, lalu mereka tidak menyelesaikannya dengan baik. Karena apa? Mereka takut kalau ini diselesaikan, batu marmer itu kondisinya tidak baik dan bisa merusak keseimbangan daripada batu marmer itu, dan bisa saja hancur. Nah, ketika itu ditawarkan kepada Michelangelo, kemudian Michelangelo menerima tantangan tersebut dan dia berhasil menyelesaikan patung Daud, begitu ya, David, yang dia kerjakan sendiri, dan hasilnya begitu sempurna. Kalau pemahat sebelumnya memahat patung ini dalam kerangka bagaimana si Daud ini telah menang melawan Goliat, tetapi justru Michelangelo membuat patung ini sebelum melawan Goliat gitu. Dan di saudara ada ketapel yang ada di bahunya itu tersembunyi.
Nah, tetapi masterpiece-nya dari Michelangelo itu adalah sebuah patung yang bernama Pieta, saudara. Saya pernah ungkapkan ini juga dalam salah satu khotbah. Ya, Pieta yang berarti kekosongan, saudara. Saudara bisa melihat bagaimana wajah daripada Maria ketika memandang anaknya Yesus yang telah mati. Kelebihan daripada patung ini apa, saudara? Ya, seorang pelukis, arsitek yang bernama Giorgio Vasari, dia pernah mengatakan bahwa ini merupakan satu mujizat dari sebongkah batu yang tidak berbentuk tetapi dapat direduksi menjadi kesempurnaan yang tidak dapat diciptakan oleh alam di dalam daging. Jadi hanya sebongkah batu tetapi menghasilkan ekspresi yang luar biasa. Itu yang ada, yang kita lihat sebagai masterpiece karya seni yang di luar negeri. Di dalam negeri ada enggak? Ada, saudara. Ya, apa ini? Ya, yang ada di Bali, Garuda Wisnu Kencana, GWK ya. Nah, ini juga masterpiece dari karya seorang anak bangsa yang membuat patung ini begitu luar biasa. Dan di bidang musik, saudara, kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh seorang komposer, ya, Friedrich Handel. Dan karya yang terbesarnya adalah Messiah, dan di dalamnya itu ada Haleluya Handel yang seringkali ketika Natal ataupun apa dilakukan. Nah, karya ini begitu luar biasa karena apa? Kaya dengan bentuk dan variasi yang ada di dalam komposisi musik tersebut. Nah, saudara, ketika kita berbicara tentang mahakarya, masterpiece yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di dalam kehidupan ini, ya, mahakarya tersebut begitu dihargai. Mahakarya tersebut begitu mendapatkan satu penilaian yang tinggi, bahkan harganya tidak terjangkau, saudara. Nah, semuanya itu karena apa, saudara? Karena sebuah keistimewaan dan kesempurnaan yang sudah saya sebutkan tadi. Dan ada totalitas diri yang dilakukan oleh orang-orang yang berkarya tersebut terhadap hasil karyanya. Ada penghayatan yang begitu dalam. Ada satu persiapan dan pengerahan seluruh kemampuan yang ada di dalam diri mereka. Bagi mereka yang mengetahui akan hal ini, saudara, maka karya-karya itu tidak ternilai dan maknanya sangat besar. Tapi bagi mereka yang tidak tahu, ya hal ini dianggap biasa, bahkan dianggap bukan apa-apa. Itulah yang terjadi, saudara. Nah, lalu mahakarya yang ada di dalam dunia yang dihasilkan oleh manusia-manusia, kita bisa saksikan pada zamannya masing-masing. Mungkin sampai sekarang juga ada, saudara. Tetapi ada mahakarya di atas mahakarya yang lain, yaitu sebuah mahakarya yang dilakukan oleh Allah. Dan mahakarya yang dilakukan oleh Allah yang pertama itu adalah apa? Alam semesta. Ya, saya tertarik sekarang ini banyak orang yang kemudian mulai mengejar tempat-tempat yang indah untuk mereka dapat mendatangi. Dan kemudian selfie, setelah itu disebarkan bahwa mereka sudah sampai. Nah, itu kemudian viral dan semua orang juga pada akhirnya datang dan ingin supaya menyaksikan akan alam yang begitu indah. Dan itulah mahakarya Allah bagi manusia, tempat-tempat yang begitu indah yang dapat dinikmati. Lalu mahakarya Allah yang kedua yang bisa kita lihat itu adalah apa? Ketika Allah menciptakan manusia. Saya katakan ini adalah mahakarya daripada Allah. Kenapa, saudara? Karena di dalam diri manusia itu ada sebagian nafas hidup
yang diberikan Allah bagi manusia. Ya, dia merupakan satu kehidupan yang unik. Separuh dari nafas Allah ada di dalam diri manusia. Oleh sebab itu ini adalah mahakarya Allah. Nah, kalau kemudian kita di zaman modern ini kita ngublek tentang manusia, kita kemudian sakit, baru kita merasakan ternyata anatomi tubuh manusia itu begitu luar biasa. Bahkan ada bagian-bagian daripada tubuh manusia itu yang tidak dapat dimengerti oleh dan belum diketahui oleh ilmu kedokteran fungsinya apa. Sekarang saya mau tanya, fungsi daripada usus buntu itu apa, saudara? Ya toh? Fungsi daripada usus buntu itu apa? Ketika diambil juga tidak pengaruh apa-apa, begitu kan? Itu yang terjadi, dan kalau mau diteliti lebih lanjut itu begitu banyak ya apa yang terjalin saraf-saraf yang ada di dalam diri manusia. Itu mahakarya Allah yang kedua. Dan kita juga bisa melihat bahwa bahkan di dalam mahakarya yang kedua ini manusia menempati satu tempat yang istimewa di hadapan Allah. Dia begitu unik, bahkan Allah menyebut manusia itu adalah sebagai biji matanya sendiri. Di dalam Sakaria pasal 2 ayatnya yang ke-8 di sana dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Jadi saudara menjadi bagian di dalam diri Allah dan saudara adalah biji mata Allah. Nah, itulah yang Allah lakukan di dalam kehidupan manusia. Dan ketika karya daripada Allah ini di dalam diri manusia begitu sempurna dan diberikan satu kekuasaan, kesempatan untuk mengelola segala ciptaannya, apa yang terjadi? Manusia jatuh di dalam dosa. Dan ketika manusia jatuh di dalam dosa, apakah Allah membuangnya? Tidak. Kenapa Allah tidak membuangnya? Karena ini adalah mahakarya daripada Allah dan diri manusia, pribadi manusia, bagian daripada diri Allah. Nah, sebagian nafas daripada Allah itu ada di dalam diri manusia, sehingga Allah tidak membuangnya. Kemudian Allah melakukan satu tindakan karya agung penyelamatannya, dan itulah mahakarya Allah yang ketiga. Ya, saudara bisa melihat dan saudara bisa bayangkan ketika Allah mengambil keputusan untuk berinkarnasi menjadi manusia. Dia yang maha kudus, maha suci harus mewujud dalam kehidupan manusia dengan segala keberdosaannya. Nah, ketika Allah mengambil keputusan yang demikian, apa yang terjadi kira-kira? Kalau di Mazmur itu ada yang namanya Dewan Sorga. Ya, saudara cari ketik di dalam lantas cari kata Dewan Sorga. Saya bayangkan bahwa di atas itu ada Dewan Sorga, dan kemudian Allah berbicara di hadapan Dewan Sorga itu. Dia katakan, saya akan mengambil satu tindakan untuk turun ke dalam dunia, berinkarnasi menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Kira-kira situasi daripada keadaan di Dewan Sorga itu seperti apa? Mereka akan terdiam. Ada satu buku yang dituliskan oleh Max Lucado di mana dikatakan bahwa dan para malaikat pun terdiam. Mereka tidak bisa berbicara apa-apa, mereka tidak bisa berkata apa-apa. Karena apa? Ya, karena Dia yang maha kudus, maha suci harus turun ke dalam dunia menjadi manusia yang rapuh dan kemudian menjadi seperti manusia. Nah, disinilah yang kita bisa lihat, saudara, sebuah karya agung Allah bagi manusia. Nah, yang menjadi persoalan adalah manusia yang merupakan
mahakarya Allah yang sempurna dan dipikirkan serta diselamatkan oleh Allah sendiri dengan kelahiran dan kematiannya sebagai puncak karyanya, saudara. Ternyata karyanya ini dianggap bukan apa-apa, bahkan ditolak oleh sebagian orang yang ada di dalam dunia ini. Dalam hal ini adalah orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel tadi yang kita baca di dalam bacaan kita. Mereka menolak akan Allah, mereka tidak mengakui Sang Mesias yang datang itu. Luar biasa bukan penolakan ini yang dilakukan oleh manusia. Nah, tetapi saudara, justru di dalam penolakan yang daripada Allah ini, ya, orang-orang yang adalah bangsa pilihan Israel yang merupakan satu umat yang direncanakan untuk menghadirkan akan Sang Mesias itu, merekalah yang pertama kali tidak mengakui Sang Mesias. Namun demikian, tetap masih ada satu karya yang dimana justru dari penolakan Israel ini, karya keselamatan ini kemudian tercurah kepada bangsa-bangsa lain yang ada di luar Israel. Nah, saudara, kita bisa melihat penolakan yang daripada Israel tidak menutup karya keselamatan Allah itu berhenti. Allah tetap melaksanakan karya keselamatannya. Ia sendiri tidak dapat menyangkal karya keselamatan yang sudah dijanjikannya. Dengan kata lain, Allah tetap melaksanakan karya keselamatan meskipun itu di luar kemauan daripada manusia. Dan inilah yang menjadi misteri, saudara, yang belum dapat dipahami oleh manusia. Mengapa karya keselamatan Allah, mengapa manusia yang akan diselamatkan itu menolak, namun Allah tetap saja melakukan karya keselamatan itu. Allah tidak berhenti, justru Allah mengejar manusia dengan kasih-Nya yang pada akhirnya supaya manusia menerima akan keselamatan itu. Dan inilah misteri yang tidak bisa kita ungkapkan. Kenapa? Saya jadi teringat di dalam lagu NKB nomor 85, Karena Kasih-Nya. Di sana dikatakan, mengapa Yesus turun dari surga, masuk dunia gelap penuh celah. Mengapa Yesus mau mati bagi saya? Itu kan yang dikatakan oleh lagu itu. Dan semuanya dijawab, kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Saudara, di dalam hikmat bijaksananya serta pada waktu yang Tuhan tentukan sendiri, pada akhirnya juga bangsa Israel pun mendapatkan satu kemurahan dari Allah, sebagaimana bangsa lain juga telah memperoleh kemurahan itu. Sehingga pada akhirnya genaplah apa yang dilakukan oleh Allah. Keselamatan itu ditawarkan kepada semuanya, dan karya Allah, rancangan Allah itu supaya pada akhirnya manusia menerima akan karya keselamatan itu. Dan yang ingin ditekankan oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasalnya yang ke-11 ini, saudara, kita bisa melihat bahwa sebagai orang-orang yang telah menerima karya keselamatan itu, dalam hal ini juga adalah orang-orang non-Yahudi, supaya mereka tidak menjadi sombong dan merasa mempunyai kelebihan dan keistimewaan yang daripada Allah. Sebaliknya, Rasul Paulus mengajak orang-orang percaya untuk menanggapi kemurahan Allah itu dengan satu sikap yang penuh syukur, yang penuh dengan kerendahan hati pula. Dan sebagai manusia biasa, kita tidak dapat memahami, menyelami maksud dari rencana Allah yang maha agung dan maha besar. Di ayat 33 hingga yang ke-37. Maka saudara, ketika dengan akal budi kita, dengan pikiran kita, kita tidak dapat mengerti pikiran-pikiran Allah, apa yang Allah lakukan meskipun manusia menolaknya, marilah kita mencoba memahami
Mengerti akan kesemuanya itu bukan dengan akal pikiran atau dengan apa yang ada di dalam akal budi kita. Tetapi biarlah kita menerimanya dengan hati, dengan percaya akan mahakarya Allah yang sempurna ini. Dan ketika kita menerimanya dengan hati, dengan percaya, maka saudara akan mengerti apa yang Allah lakukan atas hidup kita, atas keselamatan yang Ia bawa bagi dunia. Nah, oleh sebab itu saudara, di dalam ibadah malam Natal ini tentang mahakarya yang sempurna, apa yang dapat kita pelajari dari apa yang sudah Allah lakukan bagi kita? Yang pertama, biarlah kita boleh menyadari bahwa Natal seharusnya membuat kita bersyukur karena kita mendapatkan hadiah terindah, yakni apa? Mahakarya yang sempurna, kehadiran Allah bagi kita semua. Mengapa saya katakan kita bersyukur Allah hadir? Karena kehadiran itu begitu penting. Hadir bukan sekedar hadir, ya, hadir juga bukan sekedar ada. Menurut Gabriel Marcel, kehadiran itu adalah di mana seseorang bisa membangun satu relasi komunikasi dengan orang yang di mana ia hadir. Sehingga ketika ia hadir bersama dengan orang itu, maka dia juga hadir di dalam hati orang itu. Dia juga hadir di dalam pikiran orang itu, dia juga hadir di dalam perasaan orang itu. Sehingga inilah yang disebut dengan empati. Jadi kehadiran bukan saja kehadiran secara fisik, tetapi kehadiran secara keseluruhan yang membawa kita menyatu dengan orang lain. Dan itulah yang dilakukan oleh Allah ketika Dia hadir di dalam dunia. Dia menyatu dengan manusia, Dia mengerti segala hati dan perasaan manusia, Dia mengerti pikiran daripada manusia, Dia mengerti apa yang ada di dalam keinginan-keinginan manusia. Tidak ada orang yang dapat memahami hati kita, pikiran kita selain daripada Allah. Nah, karenanya saudara, jikalau malam hari ini, malam Natal, saudara merasa betapa malam Natal ini mungkin saya seorang diri, ataupun karena kekasih saya sudah berpulang, dan ya saya harus menghadapi semuanya itu, saudara tidak seorang diri. Ada Tuhan. Dan sampai kapanpun Allah tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Meskipun mungkin kita yang meninggalkan Tuhan. Dan ketika Allah hadir, Allah tidak mungkin ya meninggalkan kita, bahwa saya dan Kristus menjadi satu di dalam satu relasi yang tidak mungkin dipisahkan. Jadi Ia betul-betul memahami kita, Dia betul-betul ada di dalam diri kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua saudara, apa makna mahakarya Allah yang sempurna itu bagi kita di malam Natal ini? Kalau saudara dan saya adalah mahakarya Allah, satu ciptaan Allah yang sempurna, dan Allah begitu menghargai kita, buktinya ya, Dia tidak membuang kita ketika kita berdosa, tetapi justru Dia lahir. Dan kita lihat ketika Dia lahir dalam wujud manusia yang rapuh, itu berarti Ia ikut ambil bagian dalam kerapuhan manusia. Sekali lagi, ketika Dia hadir, itu Dia berarti menghargai kita, dengan bukti bahwa kehadirannya dalam wujud manusia yang penuh dengan kerapuhan. Dan Ia ikut ambil bagian di dalam kerapuhan kita. Allah masih memberi tempat pada kerapuhan kita.
Dia tidak menolak akan kerapuhan yang ada. Dia mencoba untuk mengangkat manusia kembali, dan dia mencoba memahami dan mengerti apa yang ada di dalam kehidupan manusia. Dan ini menjadi satu permenungan yang penting di malam Natal ini, saudara, karena seringkali kita terhadap sesama ciptaan Allah justru merendahkan, membedakan, bahkan seolah-olah melihat sesama tidak ada nilainya. Padahal bagi Allah kita ini adalah biji mata Allah, nilai yang sedemikian besar. Namun kadang kita menganggap orang lain sebagai sampah. Ya, ketika kita sudah tidak ada, seseorang tidak ada nilainya lagi, tidak memberikan satu keuntungan bagi dirinya sendiri, tidak memberikan satu kesenangan, maka dia dibuang begitu saja. Satu yang lain menganggap lebih mulia, lebih suci daripada yang lain. Bahkan ada sampai orang mengkafir-kafirkan yang lain. Memangnya kita ini apa? Kita ini ciptaan Allah, saudara. Mahakarya daripada Allah. Sehingga ketika ada orang yang membunuh sesamanya atas nama Tuhannya, apakah itu benar? Dan meskipun manusia jatuh di dalam dosa sekalipun, Allah tidak membuang manusia. Beda dengan manusia yang ketika memakai barang dan melihat barang itu rusak, ya sudah, buang aja, bisa beli lagi. Nah, saudara, kita bisa melihat orang-orang Israel atau Yahudi yang jelas-jelas menolak Allah sekalipun, Allah tetap sabar, bahkan mengejar mereka dengan kasih-Nya sehingga mereka diselamatkan. Nah, saudara, disinilah Natal membuat kita menjadi semakin merendahkan hati, karena Dia yang begitu mulia, Dia yang agung, mau menjadi sama seperti kita. Dan mungkin ketika Dia mengambil keputusan itu di hadapan dewan surgawi, maka malaikat pun terdiam. Mereka tidak bisa berkata apa-apa atas keputusan dan tindakan Allah yang begitu revolusioner. Allah yang mau menjadi manusia. Dan bukankah itu berarti Allah mengalami downgrade dari yang mulia, yang kudus, menjadi yang berdosa. Yang ketiga, saudara, mahakarya Allah yang sempurna ini terwujud dalam kehidupan manusia oleh karena apa? Dorongan kasih Allah yang sedemikian besar. Dan saudara, kita bisa melihat bahwa di dalam ayatnya yang ke-29 dikatakan, sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Dan semuanya itu disebabkan oleh karena kasih yang ada di dalam dirinya, dan itulah yang menjadi pendorong yang kuat. Tanpa kasih mustahil karya keselamatan ini terwujud. Ya, kasih membuat segala sesuatu menjadi mudah. Sekali lagi saya katakan, kasih membuat segala sesuatu menjadi mudah. Ketika saudara tidak dapat mengampuni orang, itu berarti bahwa di dalam diri kita tidak ada kasih. Ketika kita tidak bisa menghargai orang, itu berarti di dalam diri kita tidak ada kasih. Ketika kita hanya menilai dan menghakimi orang, itu berarti kita sibuk dengan diri kita sendiri dan tidak ada kasih yang menguasai diri kita. Ketika kasih itu ada, maka semuanya menjadi mudah. Kita bisa mengampuni, kita bisa menghargai orang lain, kita bisa kemudian menjadi bagian daripada hidup orang lain. Dan itulah yang terjadi di dalam diri Allah. Biarlah Natal ini membawa kepada kita satu kehidupan yang dimana kita memahami akan kasih Allah itu. Dan yang keempat dan terakhir, di malam Natal ini, ketika kita merenungkan mahakarya yang sempurna daripada Allah, kita patut bersyukur karena apa? Segala rencana keselamatan Allah bagi umat manusia pada umumnya dan Israel pada khususnya tergenapi. Hal ini menjadi bukti kuat bagi kita bahwa Allah kita adalah pribadi yang setia, yang mampu menggenapi apa yang telah direncanakannya. Ketika mahakarya hidup Allah telah dianugerahkan dalam hidup kita,
Lalu bagaimana sikap hidup kita, saudara? Ketika mahakarya Allah sudah dianugerahkan kepada kita di dalam hidup kita, lalu bagaimana sikap hidup kita yang telah menerima mahakarya itu? Ya, marilah kita mulai selalu berusaha untuk menjalani hidup sesuai dengan rencananya. Marilah kita juga senantiasa rindu untuk memuliakan Dia di dalam setiap langkah hidup kita. Dan kita hargai karya Allah di dalam hidup kita dengan mewujudkan apa yang menjadi keinginan Allah dalam hidup kita. Saudara, kadangkala sulit untuk memahami pikiran-pikiran Allah dengan akal budi kita. Namun biarlah seperti yang sudah saya katakan tadi, dengan hati yang percaya dan kasih yang ada di dalam diri kita, kita jalani hidup ini. Keyakinan membuat segalanya menjadi mungkin. Sekali lagi, keyakinan membuat segalanya menjadi mungkin. Dan kasih membuat segalanya menjadi mudah. Dan itulah keempat hal yang dapat kita renungkan di dalam karya Allah bagi kita, khususnya malam hari ini ketika kita mengingat akan kelahirannya. Dengan demikian kita akan menjadi manusia-manusia yang baru, yang pada akhirnya dapat memuji dan mempermuliakan namanya. Seperti yang dikatakan di dalam ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Selamat Natal, Tuhan memberkati. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Marilah kita bersama menyatakan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan sebagai pengingat bagi kita semua. Saya akan bacakan nats yang saya ambil dari 1 Tawarikh pasal 29 ayat 17a. Berbunyi demikian. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Dimanapun saudara berada, saudara dapat memberikan persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan syukur, dan persembahan perpuluhan melalui yang pertama, transfer ke rekening bank yang tercantum di layar maupun di warta digital. Yang kedua, scan QRIS menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang ada. Untuk jemaat yang hadir di ruangan ibadah saat ini, QRIS telah tersedia di kursi masing-masing. Tambahkan kode unik sesuai dengan peruntukan persembahan saudara. Jika hendak memberikan persembahan syukur Natal, bisa menggunakan kode
ke-25 pada 2 digit terakhir nominal persembahan saudara. Yang ketiga, memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang tersedia. Saudara dapat menggunakan amplop untuk pelayanan gereja, amplop merah untuk pembangunan gedung Hermon, dan amplop khusus untuk persembahan syukur Natal. Mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, kami boleh beribadah bersama dalam ibadah malam Natal pada saat ini dengan aman dan damai di tengah kondisi pandemi yang melanda bumi ini ya Tuhan. Tidak ada yang kebetulan kami dapat beribadah bersama saat ini Tuhan. Semua merupakan mahakarya yang sempurna yang Kau izinkan semua ini terjadi. Meskipun di tengah pandemi kami bisa beribadah bersama pada malam Natal ini. Ini semua campur tangan dan kendali di dalam Engkau ya Tuhan. Kami sungguh bersukacita malam ini Tuhan, karena kami bisa beribadah dan juga mengadakan perjamuan kudus yang sebentar lagi kami laksanakan bersama di rumah-Mu ini Tuhan, bersama-sama dengan saudara-saudara kami seiman. Sebagai ucapan terima kasih dan puji syukur kami Tuhan, maka malam ini kami juga mempersembahkan sebagian berkat yang telah kami terima daripada-Mu ya Tuhan. Ini semua tidak sebanding dengan kasih setia dan penyertaan-Mu kepada kami. Tetapi terimalah persembahan yang tulus dan ikhlas ini ya Tuhan. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, Natal adalah terang yang dibawa ke dalam dunia yang gelap. Dan Natal adalah pengharapan serta simbol kasih yang ada di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Dan marilah kita memancarkan cahaya terang itu dan kita bawa ke dalam dunia, memberikan pengharapan bagi dunia bahwa Kristus telah lahir bagi kita di malam yang kudus. Mari kita tundukkan kepala dan bersama-sama berdoa. Di keteduhan malam ini ya Bapa, kami boleh merasakan akan
cinta kasih yang daripadamu yang kekal, yang sudah Engkau karuniakan sejak dahulu dengan kelahiranmu di dalam dunia. Hingga sekarang kami boleh merasakan akan cintamu yang terus menerus di dalam kehidupan kami, di dalam kesendirian kami, di dalam kesepian kami, di dalam pergumulan kami, bahkan di dalam kesakitan kami. Cinta kasih-Mu tiada undur dari dalam hidup kami. Dan kami mengucapkan syukur ya Tuhan atas mahakarya agung-Mu yang begitu sempurna yang sudah Kau berikan kepada kami. Ampunilah kami jikalau di dalam sepanjang tahun yang kami jalani seringkali kami menolak Engkau, bahkan kami meninggalkan Engkau di dalam kehidupan kami, dan kami lebih mengasihi daripada yang lain ketimbang mengasihi-Mu. Namun demikian Engkau tidak pernah menyurutkan akan cinta kasih yang ada di dalam hati-Mu untuk tetap mengasihi kami betapapun adanya kami. Terima kasih untuk kesemuanya itu ketika malam Natal ini kami sekali lagi boleh mendengarkan akan karya agung-Mu yang begitu ajaib. Dan ya Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Engkau masih akan tetap berkarya dengan sempurna di dalam kehidupan kami. Dan oleh karenanya kami ingin berdoa bagi setiap pribadi-pribadi yang memiliki pengharapan di malam Natal ini. Biarlah Engkau menyapa mereka, dan kami yakin Engkau ada di dalam diri mereka. Engkau mengetahui hati dan pikiran mereka. Dan ya Tuhan, berkatilah mereka di dalam segala pengharapan-pengharapan yang ada. Kami berdoa ketika mereka berada di dalam pergumulan, kiranya Engkau juga menolong mereka. Ketika mereka berada di dalam penderitaan ataupun sakit, kiranya Engkau juga menyapa dan menyentuh mereka. Ketika mereka berupaya untuk membangun hidup dan kehidupan, kiranya Tuhan hadir dan Tuhan datang, sehingga sungguh mereka boleh merasakan campur tangan Tuhan di dalam setiap perkara hidup mereka. Dan Tuhan, kami juga berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan yang memperjuangkan hidup. Kiranya Tuhan tolong mereka dan Tuhan tuntun mereka ke masa depan. Kami berdoa bagi anak-anak kami yang mungkin berada di luar kota ataupun luar negeri, yang mungkin di dalam Natal ini tidak dapat hadir. Kiranya Tuhan juga menemani mereka dimanapun mereka berada. Dan pada akhirnya kami juga ingin berdoa bagi bangsa dan negara kami, terkhusus kepada pemimpin bangsa dan negara kami, Presiden Joko Widodo, yang berupaya untuk mewujudkan damai sejahtera, mewujudkan akan kesejahteraan, keadilan bagi bangsa ini. Kiranya Tuhan tolong dan hindarkan dari orang-orang jahat yang senantiasa ingin mengeruk keuntungan demi dirinya sendiri dan tidak pernah peduli dengan orang lain. Biarlah Tuhan akan berkarya dengan sempurna di atas perjalanan hidup bangsa dan negara kami. Dan terima kasih untuk Natal yang boleh kami rayakan bersama di dalam ibadah ini. Dan selepas ini ketika kami kembali pulang ke rumah kami masing-masing, kami mohon kiranya Engkau mau menolong kami, terlebih di masa-masa pandemi ini. Kiranya Tuhan juga mau menjaga kami semuanya, dan biarlah upaya-upaya pemerintah untuk menjaga perkembangan daripada COVID-19 untuk tidak tersebar lebih jauh, kiranya juga boleh kami taati dan kami pahami dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami, tubuh dan jiwa kami hanya kepadamu. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah lahir di dalam segala keberadaan kami sebagai manusia dan kerapuhan kami mau menyerahkan seluruh doa dan sembahyang kami. Amin. Mari saudara, kita akan bangkit berdiri, bersama-sama kita akan
Akhiri ibadah malam Natal ini, kita kembali di dalam kehidupan kita dan mempermuliakan Sang Raja kita. Saudara yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah akan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, sekarang sampai selama-lamanya. Amin.